Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Almi Suraya dengan NIM 19018054. Di sini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran dengan judul e-commerce. Baiklah, simak penjelasannya. Electric commerce atau e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Di sini ada konsep e-commerce, yaitu yang pertama automation. Otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep yang dianut adalah enterprise resource planning. Yang kedua ada streamlining integration. Proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsepnya yaitu just in time. Yang ketiga, publishing. Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Yang keempat, interaction. Pertukaran informasi data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error, yaitu konsep electronic data interchange. Nah, yang terakhir ada transaction. Kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembawa. Di sini menggunakan konsep electronic payment. Ada 7 kategori e-commerce yang dapat kita ketahui. Yang pertama, business to business, B2B. B2B adalah jenis e-commerce yang paling besar karena berhubungan langsung dengan transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau bidang usaha. Contoh pada B2B, yang pertama perusahaan obat-obatan yang menawarkan dan menjual produknya pada rumah sakit swasta dalam skala besar. Yang kedua, importer spare part mobil kepada bengkel. Ketiga, importer spare part mesin kepada industri tekstil dan garment. Penjual web hosting kepada web agensi. Di sini juga kita bisa ketahui web yang bisa kita lihat sebagai contoh bisnis to bisnis adalah Alibaba e-commerce. Yang kedua, business to consumer merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Konsep seperti ini mungkin adalah tipe perdagangan yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan konsep B2C, pihak produsen menawarkan dan memasarkan langsung produknya kepada para konsumen. Yang membedakan adalah proses perdagangan dan transaksinya yang dilakukan secara online. Kita bukan dengan cara konvensional seperti biasanya. Contoh B2C yaitu jasa laundry pakaian, yang kedua penjualan makanan, yang ketiga bisnis salon atau barbershop. Nah, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Biasanya, individu mengiklankan produk, jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang atau classified ads. Contoh C2C adalah ada Bukalapak, Kaskus, dan OLX. Yang keempat, ada consumer to business atau C2B. Merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Nah, contohnya itu ada Walmart, Google AdSense, dan iStock Photo. Yang kelima, business to government atau B2G. B2G, pihak konsumen menawarkan produk atau jasanya pada perusahaan. Dalam B2G, kegiatan tersebut ditawarkan kepada pihak pemerintah. Dalam konsep yang satu ini, biasanya cukup jarang ditemui transaksi produk. Yang lebih sering
terjadi adalah transaksi layanan jasa. Contoh e-commerce B2G ini ada BPJS Kesehatan Online, layanan pajak online, dan pembayaran listrik online. Kemudian yang keenam adalah consumers to governments atau C2G. Pada jenis e-commerce ini, pihak produsen atau perusahaan menawarkan dan memasarkan produk dan jasanya kepada pihak pemerintah. Biasanya transaksi dan proses jual beli dilakukan dengan cara tender. Ada contohnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan Online dan layanan MPWP Online. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ada online to offline, O2O. Jenis e-commerce seperti ini biasanya menggunakan dua saluran pada layanan perdagangannya, yakni dengan online dan offline. Jaringannya ada pada sistem online, namun eksekusinya bukan hanya bisa dilakukan dengan online, melainkan bisa juga dengan offline. Contohnya seperti Grab, Gojek, seperti itu. Kemudian ada komponen e-commerce. Komponen e-commerce yang pertama itu produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk digital itu berupa e-book, membership, software, musik, dan lain-lain. Nah, kalau produk fisik ada buku, pakaian, gadget, makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua, tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan, diantaranya dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting. Nah, yang keempat ada metode pembayaran. Metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, e-payment. Yang kelima ada metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang, seperti JNE, Tiki, Pos Indonesia, JNT. Namun, ada juga yang menggunakan jasa antar dari ojek online, seperti Gojek dan Grab. Yang keenam ada customer service, yaitu layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, FAQ, telepon, chatting, dan sosial media. Nah, bagaimana cara memulai bisnis e-commerce? Yang pertama, kita lakukan survei produk terlebih dahulu. Lakukan survei mengenai produk yang best seller di e-commerce tersebut. Survei juga dapat memudahkan kamu untuk memilih tipe serta jenis produk yang akan kamu tawarkan kepada konsumen. Yang kedua, tentukan produknya. Pilihlah tipe atau jenis produk bestseller yang sesuai dengan jumlah modal yang kamu miliki. Selain itu, kamu juga mesti memikirkan tentang supplier produk tersebut. Yang ketiga, bangun jaringan. Berarti kamu perlu mengetahui siapa pelanggan Anda. Yang ketiga, bangun jaringan. Berarti kamu perlu mengetahui siapa pelanggan Anda, memetakan konsep kamu, dan terus memunculkan iklan kepada mereka. Yang keempat, melakukan pendekatan funnel. Funnel berarti kamu perlu mengetahui siapa pelanggan Anda, memetakan konsep, dan memunculkan iklan kepada mereka. Baiklah, sekian penjelasan mengenai e-commerce yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.